semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Revalia dengan ujung NIM 003. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arawinda Zahra Arujati dengan ujung NIM 061. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Asim Mardia dengan ujung NIM 076. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sinta Lustari dengan ujung NIM 093. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Karina Lusa Sabila dengan ujung NIM 029. Mengapa harus ada ekonomi Islam? Ekonomi Islam muncul karena sistem ekonomi konvensional, bersifat sekuler dan bebas nilai, hanya mengejar keuntungan materi tanpa mempertimbangkan aspek moral dan tanggung jawab pada Allah. Padahal dalam Islam manusia bukan hanya makhluk ekonomi tapi juga makhluk spiritual yang harus mencapai keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Karena itu, ekonomi Islam hadir untuk menggabungkan nilai dunia dan akhirat dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam juga mempunyai sudut pandang yang berbeda loh dengan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional menempatkan manusia sebagai titik pusat kehidupan dan tujuannya untuk mencari keuntungan pribadi. Contohnya, bank memberi pinjaman dengan bunga guna untuk mencari keuntungan. Sedangkan ekonomi Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, sehingga seluruh kegiatan ekonomi dijalankan sesuai dengan nilai iman, moral, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil agar adil dan tidak riba. Ada nilai-nilai universal yang menjadi dasar dalam ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid, artinya semua milik Allah. Jadi, manusia hanya sebagai pengelola sementara dan setiap kegiatan ekonomi harus bernilai ibadah. Kedua, itu adalah adil atau keadilan. Jadi, kita tidak boleh menzalimi dan dizalimi. Keuntungan juga tidak boleh merugikan orang lain. Tiga adalah nubuwah, yaitu memiliki sifat seperti Nabi. Yang pertama, sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, fatonah, cerdas dan bijaksana, toblik, terbuka dan komunikatif. Yang keempat, khilafah atau pemerintahan. Jadi, setiap manusia yang akan menjadi pemimpin itu harus bertanggung jawab dalam menjaga keadilan dan keseimbangan ekonomi. Yang terakhir, itu adalah ma'ad atau hasil. Jadi, semua hasil akan dinilai di dunia dan di akhirat. Prinsip derivatif adalah ciri-ciri turunan ekonomi Islam yang membedakannya dengan ekonomi yang lain. Yang pertama yakni kepemilikan beragam sesuai dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kepemilikan bersama sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga adalah keadilan sosial dan juga sistem bagi hasil yang adil. Yang keempat yakni orientasi dan juga kesejahteraan dunia dan akhirat. Dan yang keempat adalah larangan riba, judi dan juga penipuan. Nah, di sini tujuannya untuk mencapai keadilan sosial dan berlandaskan dengan kesejahteraan dan kepemilikan bersama. Dalam ekonomi Islam bukan saja teori yang sangat penting, tapi juga akhlak pelakunya. Seorang muslim, baik seorang produsen, konsumen, pengusaha, atau karyawan harus bekerja secara profesionalisme, tekun, serta bersungguh-sungguh. Di dalam ekonomi Islam selalu memastikan setiap transaksi sesuai dengan syariah. Tapi kecerdasan ekonomi tetap tergantung pada perilaku manusia. Jadi kalau perilakunya baik, hasilnya pun akan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang berarti akhlak adalah fondasi dari kesuksesan, termasuk dalam dunia bisnis. Karena baiknya akhlak seseorang akan menentukan maju atau mundurnya perekonomian umat Islam.